Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan mencoba memberi sedikit pengayaan ya, hanya untuk menambah wawasan Anda semua terkait dengan topik diskusi sesi 2 kali ini, dan saya harapkan yang saya sampaikan nantinya dapat memberi wawasan, ide maupun inspirasi sehingga dapat dituangkan sebagai jawaban tanggapan diskusi Anda semua. Nah, pada diskusi ini terdapat soal yang meminta kita untuk menjelaskan ke-8 konsep berita George Fox Motte dalam New Survey of Journalism. Dan soal kedua yaitu Anda diminta untuk memberikan contoh konsep berita yang dapat diangkat menjadi berita yang gejala sosialnya terdapat di lingkungan Anda. Maksudnya fenomena yang terjadi di sekitar Anda sehari-hari atau pengalaman Anda yang berdasarkan 8 atau salah satu konsep ini. Jadi bukan memberikan contoh dengan memberikan berita yang sudah pernah dimuat di media, baik itu di media online, media cetak maupun media penyiaran broadcasting atau televisi. Tapi ini meminta Anda untuk setelah menjelaskan 8 konsep berita versi George Fox Motte ini, Anda juga memberikan contoh yang realistis ya, dengan mungkin melihat atau mungkin bagaimana fenomena yang ada terjadi di sekitar Anda yang mungkin terdapat satu atau salah satu dari 8 item konsep berita ini, sehingga dapat dianggap layak untuk dimuat sebagai berita. Namanya konsep berita berarti ini konsep itu adalah ide atau gagasan, gambaran tentang sesuatu yang ideal. Jadi ini masih konsep, artinya menjadi dasar pelayakan bagaimana informasi yang kita peroleh atau fenomena peristiwa yang ada itu layak untuk dijadikan berita di media massa. Baiklah, saya juga akan mencoba menjelaskan satu persatu dari 8 konsep berita dari George Fox Motte dalam New Survey of Journalism-nya, di mana 8 konsep ini sebenarnya dapat dikatakan juga sebagai nilai berita yang nantinya juga kita akan pelajari di modul berikutnya. Kita akan mulai dengan konsep pertama, yaitu berita sebagai laporan tercepat. Laporan tercepat di sini dalam arti suatu informasi atau peristiwa kejadian itu dapat dijadikan bahan berita di media massa itu jika cepat sampai dan diketahui khalayak. Jadi misalnya suatu peristiwa yang terjadi mungkin saat ini, itu akan butuh waktu yang tidak begitu lama untuk dapat diketahui atau dibaca oleh audiens atau khalayak. Kemudian yang kedua itu berita sebagai rekaman. Berita sebagai rekaman itu dalam arti informasi atau laporan yang dikumpulkan itu memiliki dokumentasi seperti rekaman suara, gambar, atau video. Konsep rekaman ini juga menjadi dokumentasi yang bisa menjadi alat redaksi untuk dijadikan bukti pembenaran jika suatu media menghadapi somasi atau sengketa pers dari pihak lain terkait
apa yang diberitakannya. Baiklah, kemudian konsep ketiga yaitu fakta objektif. Fakta objektif di sini dalam menurut saya itu informasi atau peristiwa maupun kegiatan yang betul-betul terjadi yang dimuat secara orisinil oleh media tanpa menambah, mengurangi atau mengubah fakta sesungguhnya. Jadi berita itu yang dimuat oleh media itu memang harusnya dimuat sesuai keasliannya. Ya, redaksi media tidak boleh mengurangi atau menambah gitu atau memanipulasi. Saya contohkan misalnya terkait laporan peristiwa kebakaran yang menelan korban sebanyak 5 orang dengan kerugian mencapai 10 juta. Nah, media harus jujur mengabarkan, membuat berita ini sesuai dengan data yang diperolehnya. Tidak boleh melebih-lebihkan dengan tujuan agar berita tersebut dapat lebih menarik perhatian pembaca, apalagi memanipulasi data tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mungkin bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manipulasi data. Jadi berita yang layak muat di sebuah media itu ya yang berdasarkan fakta objektif, tidak dikurangi, dilebihkan atau direkayasa. Kemudian konsep berita keempat yaitu yang mengandung interpretasi. Jadi berita yang dimuat media itu dapat memberikan peluang pemahaman atau nalar sendiri terhadap pembacanya. Ya, berita seperti ini, berita interpretatif ya, bisa juga ini disajikan media dengan tujuan menimbulkan rasa penasaran kepada publik sehingga memunculkan penafsiran masing-masing pembaca. Nah, berita interpretasi seperti ini biasanya umumnya itu ada pada berita-berita seperti berita politik atau berita suatu investigasi. Karena ya berita politik itu misalnya jelang-jelang pencalonan atau apa, itu sangat biasanya sangat memainkan wacana publik terkait mungkin siapa calon yang akan maju dan sebagainya. Kemudian konsep berita yang kelima yaitu sensasi. Sensasi itu artinya mengandung yang wah atau kehebohan. Jadi berita dengan konsep sensasi ini yaitu sesuatu yang biasanya atau umumnya menjadi di luar kebiasaan atau dugaan banyak orang. Biasanya berita seperti ini tuh bersumber dari informasi entertainment seperti aksi atau komentar tak biasa dari kalangan selebritis. Selain itu bisa juga berasal dari public figure lainnya dari berbagai bidang yang tentunya memiliki tujuan hanya sekedar ingin mendapat pengakuan, antusiasme atau ingin mendapat perhatian besar dari masyarakat. Nah, kemudian media memberitakannya pula. Ya, jadi berita sensasi itu ya memang tujuannya untuk menarik perhatian. Biasanya itu dari tokoh-tokoh publik atau public figure, dan media tahu bahwa informasi ini jika diberitakan juga akan menimbulkan dampak efek perhatian masyarakat atau audiens untuk membaca berita tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ada konsep minat insani. Ya, saya menyebutnya ini sama dengan nilai berita yang disebut human interest atau mengandung nilai human interest atau sesuatu peristiwa yang terjadi di luar nalar atau yang dapat memicu emosi maupun rasa kemanusiaan pembaca. Contoh berita seperti ini biasanya seperti laporan tentang peristiwa perang
yang menimbulkan penderitaan warga atau mengisahkan besarnya jumlah korban tewas yang tak berdosa di lokasi perang. Tapi boleh juga ada berita-berita lain. Kemudian konsep berita yang mengandung ramalan. Ya, ini juga banyak juga disukai atau dibaca oleh audiens atau khalayak ya. Nah, ini terkait nasib atau peruntungan orang. Makanya selalu dia menjadi berita menarik ya, yang kadang disajikan oleh sejumlah media. Berita ramalan ini juga bisa menimbulkan rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang. Berita ramalan ini juga memantik khayalan atau harapan seseorang. Ya, contoh berita zodiak atau ramalan bintang. Kemudian yang terakhir yaitu konsep berita sebagai gambar. Baik, saya jelaskan. Dalam jurnalisme itu ada istilahnya foto adalah berita. Itu ini berlaku di media cetak, media online, juga termasuk di media penyiaran ya, misalnya televisi, walaupun dia ditampilkan dalam bentuk foto. Artinya selama foto itu terbit di media massa, maka dia disebut sebagai foto jurnalisme atau foto jurnalistik. Nah, ini termasuk gambar dalam bentuk video, ilustrasi, grafis, dan karikatur. Itu dapat digolongkan sebagai berita bergambar selama ia dimuat di media massa. Dan namanya berita foto itu atau berita gambar ya, sebagai berita itu meskipun gambarnya tidak disertai caption atau hanya dibubuhi sedikit teks, tapi dia tetap menjadi gambar gambar jurnalistik istilahnya, atau foto jurnalistik. Nah, ini biasanya foto ini kalau dalam bentuk foto ya, itu juga akan memancing atau mengandung interpretasi pembaca. Nah, biasanya penelitian kita di jurusan komunikasi yang meneliti terkait dengan gambar ya, foto, video, apa itu biasanya masuk dalam ranah penelitian semiotik. Itulah tadi sedikit tambahan pengayaan hanya untuk menambah wawasan atau ide bagi Anda semua untuk dapat mencari dan memberi contoh sendiri dalam menjawab pertanyaan diskusi kita pada sesi kali ini. Dan kita harapkan itu contoh yang nanti Anda berikan memang berdasarkan hasil pengalaman atau pengamatan sendiri yang ada di lingkungan atau keseharian Anda semua, dan itu nanti dituangkan ke dalam diskusi. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga dapat menginspirasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.